Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini aku akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan tema pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Episode yang kedua yaitu konflik sosial. IPS SMP kelas 8 semester 1. Selamat mengikuti. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi anak-anak yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah konflik dalam kehidupan sosial dibedakan nanti menjadi 4. Yang pertama tentang pengertian konflik, 2. Faktor penyebab konflik, 3. Akibat konflik, dan yang keempat, cara menangani konflik. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, mari kita coba mempelajari tentang pengertian konflik. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Sedangkan konflik menurut Kartono adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Anak-anakku, perhatikan contoh konflik tersebut. Memasuki faktor penyebab konflik sosial adalah penyebab konflik. Pertama adalah perbedaan individu, 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan, 3. Perbedaan kepentingan, dan yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Penyebab konflik sosial dari faktor individu adalah perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata. Ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh misalnya, para siswa dalam satu kelas tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang suka, dan ada yang tidak suka. Faktor penyebab konflik sosial yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan, tidak sopan, pantas, tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Memasuki faktor penyebab konflik sosial yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, kita masuki faktor penyebab konflik sosial yang keempat yaitu
perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Memasuki materi yang ketiga, yaitu akibat konflik sosial. Akibat konflik sosial meliputi 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Dan yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Ya baik anak-anakku, kita masuki akibat konflik sosial yang pertama adalah tadi meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok sebagai contoh dalam kasus peristiwa pertempuran di Surabaya. Para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris sekutu. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Perhatikan gambar di samping. Memasuki akibat konflik sosial yang kedua adalah retaknya hubungan antar individu atau antar kelompok. Konflik sosial yang terjadi antara individu atau antara kelompok pasti dapat menimbulkan keretakan hubungan, sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis antara kedua belah pihak. Keretakan tersebut dapat terjadi yang bersifat sementara ataupun bersifat permanen. Akibat konflik sosial yang ketiga adalah terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Akibat konflik sosial yang keempat yaitu rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Konflik ini bisa juga berujung pada kekerasan fisik yang dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Biasanya ini terjadi sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah konflik. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan sebuah peperangan. Akibat konflik sosial yang kelima adalah terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Memasuki materi selanjutnya adalah cara menangani konflik. Cara menangani konflik adalah 1. Menghindar, 2. Memaksakan kehendak, 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain, 4. Tawar-menawar, dan yang kelima, kolaborasi. Masih di channel Sira-Sira Rezeki Anak-anakku, kita masuki cara menangani konflik. Cara menangani konflik yang pertama adalah 1. Menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang atau tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut saat menghadapi konflik, atau bahkan karena bertentangan dengan keyakinannya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping.
Cara menangani konflik yang kedua yaitu memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia akan merasa berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkannya. Tujuan pribadinya dianggap sangat penting, sedangkan hubungan dengan orang lain kurang begitu penting. Tipe ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Cara menangani konflik yang ketiga yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Cara menangani konflik yang keempat yaitu tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga, agar kedua belah pihak dapat mencapai tujuan masing-masing, atau disebut dengan bargaining atau tawar-menawar. Aku perhatikan gambar di samping. Memasuki cara menangani konflik yang kelima yaitu kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itulah dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat menyelesaikan dan mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Perhatikan gambar di samping. Anak-anakku, di sini gua akan sertakan 4 pertanyaan untuk kalian untuk menguji kalian tentang pemahaman tentang konflik sosial di masyarakat. Yang pertama adalah jelaskan pengertian konflik menurut Robert M.Z. Lawang. 2. Sebutkan 4 faktor penyebab konflik sosial. 3. Sebutkan 5 cara mengatasi konflik sosial. Dan yang keempat, jelaskan 5 cara menangani konflik sosial. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Episode yang kedua, konflik sosial di masyarakat. Anak-anakku, tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan sampai berjumpa kembali di video-video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.